bagaimana situasi dan kondisi masyarakat jahiliyah dan bagaimana situasi dan kondisi wanita dan anak-anak pada masa jahiliyah yang dipotret dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib serta pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita sama-sama menyampaikan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita. Berikut selawat beserta salam juga kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang turut memperjuangkan ajaran agama Islam sampai ke akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat jahiliyah dan bagaimana situasi dan kondisi wanita dan anak-anak pada masa jahiliyah yang dipotret dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita mengangkat topik ini terkait masih dengan suasana memperingati kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba melihat betapa besar jasa-jasa Rasulullah dalam upaya memuliakan dan menaikkan derajat wanita dan bayi-bayi wanita, di mana pada masa jahiliyah kita ketahui wanita dan bayi-bayinya itu mendapat perlakuan yang sangat bejat pada zaman jahiliyah. Dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingin menghapus adat dan tradisi yang sangat jelek itu, yang tidak menghargai wanita dan tidak menghargai anak-anak wanita, anak perempuan maksudnya, bayi-bayi perempuan. Ini digambarkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, juga bisa kita temukan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting para jamaah sekalian, sehingga kita bisa melihat bagaimana besarnya peran baginda Rasulullah yang oleh orang-orang barat, oleh orang-orang orientalis terkadang ini dipandang rendah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka orang-orang jahiliyah itu menjadikan anak-anak perempuan itu adalah anak Allah. Jadi dalam tradisi mereka, kepada Allah itu dinisbahkan sesuatu yang rendah di pandangan mereka. Jadi mereka menisbahkan anak wanita itu adalah kepada Allah. Walahum ma yashtahun, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Artinya yang laki-laki itu adalah anak mereka, kalau yang perempuan itu dinisbahkan kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa yang namanya perempuan itu tidak ada arti di mata mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa hum kadhim. Apabila diberitahukan salah seorang di antara mereka melahirkan anak perempuan, seorang suami misalnya diberitahukan pada saat istrinya melahirkan, dia diberitahukan bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu adalah perempuan. Zalla wajhuhu, maka serta-merta wajah mereka murung. Muswaddan, zalla wajhuhu muswaddan, murung, hitam, ya, tidak bersemangat, bermasam muka. Wahwa kadhim, dan mereka tidak senang, mereka marah. Mereka tidak senang, tidak rela menerima anaknya itu perempuan. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi, mereka bersembunyi dari orang banyak disebabkan dia diberitahukan melahirkan anak perempuan tersebut. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi pada saat diketahui bahwa dia atau istrinya melahirkan anak perempuan, dia tidak menampakkan diri di hadapan masyarakat karena ini dianggap sesuatu yang aib di mata mereka. Pada saat tersebut, ayumsikuhu ala hunin, apakah anak tersebut akan tetap dibiarkan dalam keadaan hina dina, am yadussuhu fit turab, atau anak tersebut ditanam ke dalam tanah. Jadi kalau umpamanya seseorang di kalangan mereka lahir anak perempuan, itu pilihannya dua. Kalau tidak dipelihara, tapi memeliharanya dalam kondisi yang membuat aib keluarga. Jadi memelihara anak perempuan itu membuat keluarga aib, hina dina di mata masyarakat jahiliyah. Jadi kalau tidak dipelihara dalam keadaan hina dina atau ditanam di dalam tanah, ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah sangat buruk apa yang mereka putuskan itu. Ini digambarkan dalam surat An-Nahlu ayat 57 sampai 59. Ini gambaran yang cukup jelas bahwa orang-orang jahiliyah itu tidak rela menerima kelahiran anak perempuan. Kemudian dalam sebuah hadis diceritakan, an Hasna'a imra'atin min bani Suraim an ammiha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
An-nabiyyu fil jannati wasyahidu fil jannah wal mauludu fil jannah wal walidu fil jannah. Rawahu Ahmad. Dari Hasna, salah seorang wanita dari Bani Suraim yang diterima dari pamannya, ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menurut riwayat yang lain memang dia bertanya, ya, Hasna bertanya kepada Rasulullah, siapa saja yang masuk surga? Jadi Nabi mengatakan, bersabda, an-nabiyyu fil jannah. Nabi, para nabi itu masuk ke dalam surga. Wasyahidu fil jannah. Para syuhada yang meninggal di medan jihad itu juga masuk ke dalam surga. Wal mauludu fil jannah. Dan bayi-bayi yang dilahirkan juga masuk dalam surga. Artinya bayi-bayi yang meninggal pada saat kecil, atau janin yang baru lahir yang gugur dari kandungan ibunya, itu juga masuk ke dalam surga. Kemudian terakhir wal waidu fil jannah, dan anak-anak yang dikebumikan dalam keadaan hidup pun dia akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada terjadi perbedaan penilaian di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan sanad hadis ini hasan, dan sebahagian yang lagi mengatakan sanadnya lemah, tetapi maknanya sahih. Ya, fi qaulihi ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Artinya hadis ini menceritakan bagaimana mulianya anak-anak yang dikebumikan dalam keadaan hidup-hidup. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa mereka termasuk penghuni surga nanti di hari akhirat. Artinya ingin mengkritisi adat jahiliyah yang memandang rendah anak bayi yang ditanam hidup-hidup. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, justru anak yang ditanam dalam keadaan hidup-hidup itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini digambarkan juga dalam ayat Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak yang dikebumikan dipertanyakan, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Oleh Al-Khattabi diterjemahkan wal walidu wal waidu huwal mau'udu ay al madfunu fil ardi hayyan. Yang dimaksud dengan wa'id dalam hadis ini, yang oleh Rasulullah dikatakan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga, itu artinya orang-orang yang dikebumikan atau ditanam di dalam bumi dalam keadaan hidup-hidup. Wa kanu ya'idunal banat. Mereka menanam anak-anak bayi-bayi mereka yang perempuan. Bahkan ada di antara mereka juga yang menanam bayi yang laki-laki indal maja'ah wadhiq yusibuhum. Jadi kalau kita baca sejarah jahiliyah, para jamaah sekalian, yang ditanam hidup-hidup itu sebenarnya bukan saja wanita ataupun bayi-bayi perempuan. Karena kejamnya mereka juga mereka menanam bayi laki-laki indal maja'ah, ketika mereka merasa lapar dan kehidupan mereka menjadi sempit. Karena dalam pandangan mereka kalau dipelihara anak-anak yang dilahirkan itu akan membuat rezeki mereka sempit. Jadi oleh karena itu bukan saja perempuan yang ditanam, tapi yang laki-laki pun ditanam ketika
kondisi ekonomi mereka melarat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat lain yang diterima dari Wadin anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna kunna ahla jahiliyah wa ibadati authan. Jadi ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Nabi dan menceritakan, wahai Rasulullah, dulu kami pada masa jahiliyah, ya, inna kunna ahla jahiliyah, sesungguhnya kami adalah orang-orang jahiliyah, wa ibadati ausan, dan kami beribadah kepada patung, artinya menyembah patung. Fakunna naqtulu, artinya mereka, si laki-laki ini ingin menceritakan bagaimana penderitaan atau kehinaan yang terjadi pada masa jahiliyah. Dia menceritakan, kami dulu pada masa jahiliyah termasuk orang-orang yang menyembah patung, dan kami membunuh anak-anak. Wa kana 'indi baitun li, dan saya punya seorang anak perempuan. Falamma ajabat wa kanat masruratan bidu'ai, manakala si anak perempuan itu mulai senang dan bahagia, bidu'ai idza da'autuha, dengan doa dan panggilanku ketika aku memanggilnya. Jadi pada saat seorang wanita, seorang bayi perempuan itu sedang dalam keadaan yang sangat menyenangkan orang tua melihat. Lalu suatu ketika dia menyeru anak perempuan tersebut, fada'autuha yauman fattaba'atni. Dia memanggil anaknya yang perempuan itu, lalu anak perempuan itu mengikutinya. Famarartu hatta ataitu bi'ran. Lalu saya pergi berjalan dengan membawa anak perempuan yang kecil itu, sehingga saya sampai ke sumur. Ataitu bi'ran min ahli, sehingga saya datang sampai ke sumur keluargaku, ghaira ba'id, yang tidak jauh. Fa'akhaztu biyadiha, lalu saya memegang tangan anak saya yang kecil itu. Faraddaitu biha fil bi'ri, ya, dan saya mendorong dia jatuh ke dalam sumur. Wa kana akhira ahdi biha an taqul ya abatahu, ya abatahu. Jadi perjumpaan saya terakhir dengan dia, atau kesan kenangan saya terakhir dengan anak saya yang perempuan itu, pada saat saya mendorong dia jatuh ke dalam sumur, dia memanggil ya abatahu, ya abatahu. Jadi anaknya pada saat didorong jatuh ke dalam sumur, lalu anaknya memanggil ayah, ayah. Jadi teganya seorang ayah, ya. Ini karena lain-lain riwayat. Ada yang menyebutkan baru lahir. Jadi si anak itu nggak tahu apa-apa ketika ditanam. Hanya dia dalam keadaan hidup-hidup. Tapi ini anaknya sudah mulai besar, artinya tidak lagi bayi yang tidak mengetahui apa-apa. Sudah usia ya beberapa tahun lah, sudah bisa ngomong begitu. Dia tega mendorong anaknya ke dalam sumur, dan anaknya memanggil-manggil ayahnya. Lalu pada saat si laki-laki ini menceritakan
kisah ini di hadapan baginda Rasulullah, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis mendengar cerita si ayah tadi. Hatta waqafa dam'u ainaihi, sehingga mengeluarkan air mata Rasulullah. Artinya beliau menangis sampai keluar air matanya, menetes air matanya. Faqala lahu rajulun min julasa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang yang ada di majelis tersebut bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahzanta Rasulullah?" Apakah engkau sedih wahai Rasulullah? Apakah kamu telah membuat Rasulullah itu sedih? Dia bertanya kepada laki-laki tersebut. Ini Rasulullah dalam keadaan bahagia, tiba-tiba kamu menceritakan hal ini sampai membuat Rasulullah sedih. Apakah kamu ingin membuat Rasulullah itu sedih? Faqala lahu kuffa fa innahu yas'alu amma ahammah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada laki-laki tersebut, jangan kamu tanyakan itu, karena dia sedang menanyakan sesuatu yang sangat penting, yang dianggap penting. Jadi pada saat dia sedang bercerita kisahnya membunuh anaknya, mendorong anaknya ke dalam sumur, lalu ada yang bertanya kepada laki-laki tersebut, bagaimana kamu sudah membuat Rasulullah sedih? Rasulullah mengatakan, biarkan. Karena si laki-laki ini ingin belajar sesuatu yang paling penting. Tsumma qala lahu, kemudian Rasulullah bersabda kepada orang yang bercerita tersebut, "A'id alayya haditsaka." Karena tadi terputus, dia sedang bercerita bahwa anaknya didorong jatuh ke sumur, terputus. Lalu Rasulullah mengatakan, ya teruskan ceritamu wahai laki-laki. A'id alayya haditsaka, ya lanjutkan cerita kamu tadi. Fa'adahu, lalu dia mengulangi ceritanya. Fabaka hatta waqafa dam'u min ainai, lalu dia menceritakan ulang ceritanya tersebut. Artinya kesedihan atau perilaku dia terhadap bayi-bayi wanita pada zaman jahiliyah, maka membuat Rasulullah juga menangis lagi, fabaka, sehingga meneteskan air mata beliau ala lihyatihi, sehingga air mata beliau menetes di atas jenggotnya. Tsumma qala lahu innallaha qad wada'a 'anil jahiliyati ma 'amilu fasta'nif amalaka. Nah, kemudian setelah mendengar cerita si laki-laki yang membunuh anaknya hidup-hidup ini, kemudian Rasulullah mengatakan, karena dia ini sudah masuk Islam, sudah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menutupi, telah mengangkat kejahiliahan. Jahiliyah itu tidak ada lagi. Jadi perbuatan-perbuatan kamu selama masa jahiliyah itu sudah terhapus. Ma'amilu, apa yang mereka kerjakan. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, itu sudah terampuni. Fasta'nif amalaka, maka sekarang bukalah lembaran baru kehidupanmu. Jadi kamu sekarang sudah masuk Islam, kamu amalkanlah sekarang ajaran-ajaran Islam. Adapun perbuatan-perbuatan kamu pada masa jahiliyah, mengebumikan atau membunuh anak hidup-hidup, itu sudah tidak dihitung lagi karena kamu sudah Islam. Hadis riwayat Ad-Darimi. Lalu Ibnu Hajar mengatakan, faqala Ibnu Hajar fadhahiru qawlihi ma amilu annal murada bihim ahlul fatrah.
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, menurut lahir ucapan Rasulullah, ya, ma'amilu, apa yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang hidup pada masa fatrah, masa kekosongan yang tidak ada Rasul. Qala al-Mula al-Harawi, laisa kadzalik bal ma'nahu annahu wada'a anhum ma'amilu idza aslamu. Namun ada ulama lain yang mengatakan bukan orang yang hidup pada masa fatrah, tetapi maknanya adalah dengan masuk Islam maka perbuatan-perbuatan masa jahiliyah itu dihapus. Bukan saja orang yang hidup pada masa fatrah, orang-orang yang tidak hidup pada masa fatrah pun dengan masuk Islam maka dia akan terhapus semua yang mereka lakukan. Ini dipahami dari sabda Rasulullah, walidza qala tasliyatan lahu. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan kabar gembira kepadanya, fasta'nif amalaka, maka hendaklah kamu mulai membuka lembaran kamu yang baru atau hidupmu yang baru, sebagaimana tersebut dalam hadis, al-islamu yahdimu ma kana qablahu, bahwa dengan masuknya Islam dapat membinasakan apa atau dapat menghapuskan apa yang dilakukan sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam disebutkan dalam sunan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain juga yang berasal dari Aisyah, an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Seorang wanita, kata Aisyah, datang kepadaku dengan membawa dua anak perempuannya. Tas'aluni falam tajid indi syai'an. Dia meminta sesuatu makanan kepadaku, tetapi tidak ada makanan tersebut. Ghaira tamratin wahidatin, yang ada hanya satu biji kurma. Fa'ataituha, lalu aku memberikan kurma tersebut kepadanya. Iyyaha faqasamatha baina ibnataiha. Lalu si ibu ini membagi satu biji kurma itu dibelah dua. Baina ibnataiha, dibelah dua dan diberikan kepada dua anak perempuan yang kecil itu. Walam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat. Dia tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut, tapi diberikan masing-masing sebelah untuk anaknya yang satu lagi untuk yang satu lagi. Thumma qamat, kemudian si perempuan itu bangun, fa kharajat, pergi keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fahaddastuhu. Setelah itu datanglah atau pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Saya menceritakan kisah itu kepada beliau. Faqala, apa kata baginda Rasulullah? Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa saja yang memelihara anak-anak perempuan seperti ini, fa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka kedua anak perempuan tersebut menjadi penghalang untuk masuk ke dalam neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang kita bisa pahami di sini para jamaah? Ini Nabi mengucapkan itu ingin menyatakan kepada orang-orang jahiliyah bahwa anak bayi perempuan itu atau anak perempuan itu dimuliakan di dalam Islam. Bagaimana dimuliakan? Sampai-sampai orang yang memelihara dan menjaga anak perempuan dengan baik, memperlakukannya dengan baik, itu dikatakan oleh baginda Rasulullah
akan menjadi sitran minan nar, akan menjadi hijab ataupun penghalang dia masuk ke dalam neraka. Jadi anak perempuan yang dipelihara hidup-hidup, anak perempuan yang dipelihara dan dijaga dengan baik, diberikan pendidikan dengan baik, lalu dikatakan baginda Rasulullah akan menjadi orang yang memberikan syafaat nanti pada hari akhirat. Kana min adati ba'dil arabil fasyah fihim annahu idza wulida li ahadihim bintun. Jadi tradisi sebahagian orang Arab, sebagaimana yang berita yang tersebar di kalangan mereka, bahwa apabila mereka dilahirkan seorang anak perempuan, wa arada ayyastahyiha wa la yaqtulha amsakaha mahanatan laha wastighfafan biha ila an taqdira 'ala ra'i, ya, 'ala ri'a, ya, 'ala ra'i, ya. Jadi apabila mereka dilahirkan seorang anak perempuan dan mereka bermaksud ingin memelihara anak perempuan tersebut, tidak mereka bunuh atau tidak mereka kebumikan hidup-hidup, amsakaha, mereka akan menahan anaknya tersebut dalam keadaan malu ataupun aib, serta dipandang rendah di kalangan masyarakat. Ini sama seperti tadi, begitu dilahirkan seorang anak perempuan, pilihannya cuma dua. Yang pertama, dia memelihara anak perempuan tersebut dalam keadaan hina dina, dia aib, menahan aib memelihara anak perempuan. Batas dipelihara itu ila antakdira, dia memelihara anak tersebut sampai si anak tersebut mampu untuk menggembala, ya. Summa albasatha jubbah min sauf au sya'rin, kemudian dipakaikan baju dari wol, wa arsalaha fil badiyah, dan anak perempuan tersebut dikirim ke kampung-kampung, tar'alahu ibilahu wa ghanamahu. Itu tujuan dipelihara anak perempuan itu hanya yang menguntungkan dia. Apa yang menguntungkan dia? Ditunggu sampai si anaknya yang perempuan tersebut bisa menjaga hewan-hewan ternaknya, bisa menggembala, ya, dikirim ke dusun-dusun, ke kampung-kampung untuk menggembalakan hewan yang dia punya, kambing dan sebagainya. Wa in arada ayyaqtulaha, apabila dia bermaksud hendak membunuh, tadi dia sudah bisa mendapatkan hasil dari anaknya yang perempuan tersebut. Karena kalau di dalam pandangan mereka anak perempuan itu tidak berguna karena tidak bisa mendatangkan manfaat. Jadi tidak bisa berperang mengikuti orang tuanya, makanya tidak ada nilai perempuan. Ini bisa dimanfaatkan sedikit hanya untuk menggembala. Ya, pada saat dia sudah ingin dibunuh, bisa kita bayangkan kan kalau sudah seorang anak bisa dipakai, dipekerjakan untuk menggembala, mungkin ya umurnya sekitar ya paling kurang 10 tahun, ya paling kurang itu. Sedang rancak-rancaknya, ya. In arada ayyaqtulaha tarakaha. Kalau dia bermaksud hendak membunuhnya, ya dia biarkan begitu, hatta idza kanat sudasiyah fayaqulu li ummiha. Ya. Sehingga pada saat dia telah berusia 6 tahun itu, fayaqulu li ummiha, dia mengatakan kepada ibunya, tayyibiha wa zayyiniha, ya, hiaskanlah, artinya pakaikan baju dia dengan baju yang cantik, perlakukanlah dia dengan baik dan pakaikanlah baju dengan cantik, yang cantik, hatta azhabu biha ila ahmaiha,
hatta azhaba biha ila ahmaiha, sehingga dia membawa ke tempat penanamannya itu ya. Wa qad hufira laha bi'ran fis sahra, dan sebelumnya telah digali lubang atau dibuat sumur di sahra, di padang Sahara. Fayablughu bihal bi'ru fayaqul, ya, dia sampai ke sumur itu, lalu dia mengatakan kepada anaknya, unduri fiha, lihatlah nak, lihatlah ke dalam sumur ini. Jadi begitu anaknya melihat ke dalam sumur, fayadfa'uha min khalfiha, lalu dia mendorong anaknya jatuh ke dalam sumur tersebut. Wa yuhayyilu 'alaiha, lalu ditanam, ditimbun anak tersebut dengan tanah, hatta tastawil bi'ru bil ard. Wa qila, dan dikatakan, kanatil hamilu idza ausyakan 'alal wad'i hufirat hufratan fatamakhadha 'ala ra'sil hufrah. Dan kalau yang istrinya itu dalam keadaan hamil, lalu tiba saatnya mau melahirkan, dia mengeluh karena ingin melahirkan, dibawa ke belakang rumah, dibuat lubang, ya. Lalu disitulah istrinya disuruh melahirkan. Ala ra'sil hufrah, di pintu lubang itu, dekat lubang. Fa idza waladat bintan ramat biha fiha, begitu dilihat anaknya perempuan, maka pada saat itu pula dia melempar atau mendorong, menendang anaknya jatuh ke dalam sumur. Wa in waladat ibnan hasabathu, apabila yang lahir itu anak perempuan, anak laki-laki, itu orang yang diperhitungkan, dimuliakan. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhrur Razi. Beginilah penderitaan wanita dan bayi-bayi perempuan atau anak-anak perempuan kecil pada masa jahiliyah, yang kemudian dengan datangnya baginda Rasulullah, semua adat dan tradisi ini dihilangkan. Bahkan dari tadinya dihina, dengan kedatangan Rasulullah malah dimuliakan. Dijadikan wanita-wanita atau perempuan-perempuan atau bayi-bayi yang kecil yang dikebumikan hidup-hidup, itu dikatakan menjadi ahli surga dan akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Inilah jasa ataupun peran baginda Rasulullah terhadap ibu-ibu dan terhadap anak-anak perempuan yang kecil, sehingga diharapkan jangan sampai ada di kalangan kita orang-orang yang ketika istrinya melahirkan perempuan itu merasa hina, ya, merasa orang yang tidak dipandang di kalangan masyarakat karena perempuan yang lahir. Ini masih ada ya sisa-sisa, sebenarnya ini kalau kita pikirkan termasuk adat-adat masa jahiliyah itu dulu. Jadi kalau lahir anak laki-laki senang, begitu lahir anak perempuan ineng lom, ya? Kalahi lom yang ineng pula lahir. Jadi ada perasaan yang tidak bahagia dengan lahirnya anak perempuan. Ini kalau kita baca sejarah masa jahiliyah, berarti masih ada sisa-sisa jahiliyah tersebut. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang memelihara anak perempuan itu akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Itu bukti bahwa wanita dan anak-anak perempuan itu sangat dimuliakan oleh Islam dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal seperti ini sangat patut kita kenang dalam situasi dan kondisi memperingati Rasulullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tetap memandang wanita itu adalah orang-orang yang mulia. Ibu kita, anak kita yang perempuan juga anak yang mulia, akan menjadi pelindung ataupun penghambat, tirai bagi kita nanti di hari kiamat untuk tidak masuk ke dalam syurga, tidak masuk ke dalam neraka.
Hanya ini saja mungkin yang kita sampaikan untuk malam hari ini, beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang jasa Rasulullah terhadap kaum wanita dan terhadap anak-anak perempuan yang dihina oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.